Dan setelah berdirinya gazebo, ya kita mendirikan pondok pesantren bilik. Jadi pondok yang kita buat dari bambu, itu sudah dipakai santri. Terus itu banyak santri dari SMK Kesehatan maupun SMK Telkom itu banyak yang mau masuk ke sini ke pondok pesantren. Kebetulan tempat tidak memungkinkan atau belum memungkinkan, pada akhirnya kita mendirikan pondok pesantren yang baru kita bangun seperti di belakang ini, Mas. Ya, itu juga berawal dari jamaah, Mas. Jamaah Al-Furqon, terutama termasuk Bapak Haji Gandum, itu yang punya rumah tempat pertama kali kegiatan belajar mengajar pondok Majelis Taklim Al-Furqon. Dulu awalnya Majelis Taklim Al-Furqon, Mas. Majelis Al-Furqon, Majelis Taklim Al-Furqon. Nah, Pak Gandung ini sempat menghentikan dengan saya, Pak Kiai harus mempunyai rencana bikin pondok pesantren. Karena lama-kelamaan jamaah ini udah mulai banyak, Pak Kiai sendiri udah banyak kegiatan di luar, ada santri yang mau ikut, harus punya tempat untuk tempat tinggal santri. Nah, di antara kami mengaji itu, kan juga memancing, ya saling sharing. Yang namanya Pak Kiai kan pasti ingin mesti punya pondok kan gitu. Nah, di situ tuh kami ngomong-ngomong bagaimana kalau bikin pondok, mulai membicarakan. Akhirnya setelah ya santai sekali, berpanjang-panjang, bertahun-tahun ngomong-ngomong, sudah niatnya sudah agak bulat. Nah, mulai mencari lokasi. Nah, sebetulnya untuk bangunan ini, Kak, saya juga pengalaman saya di rumah sakit itu memang sering jalankan panca PPKOM, pengadaan, dan misalnya PPHP itu pembangunan gedung-gedung. Nah, pengalaman itu dibawa ke sini, format seperti apa, besi-besinya harus bagaimana, dan itu misalnya hasilnya ya seperti ini. Untuk tahap sekarang kita baru membangun kamar-kamar untuk santri, asrama untuk santri. Kalau kegiatan belajar mengajarnya tetap masih di gazebo ini, Mas. Cuman udah kita persiapkan untuk aula belakang, tapi atap belum kita cor. Ya, insya Allah Januari nanti ada santri baru yang masuk, itu kita persiapkan 4 kamar, Mas. Masing-masing ukuran satu kamar itu 4x6. Alhamdulillah masyarakat banyak mendukung dengan berdirinya Pondok Al-Furqon. Pada buktinya banyak masyarakat sekitar yang membantu material, ya, dukungan secara ini banyak sekali, Mas. Kita setiap hari Minggu, Mas, itu mulai dari babat-babat pohon-pohon yang ada di sini itu berawal juga dari Majelis Al-Furqon dan masyarakat sekitar. Terus setiap minggu lagi kadang kita jadwal, ada yang dari jamaah mingguan, ada yang dari selapanan. Itu kurang lebih setiap kegiatan kerja bakti atau bahasa pesantren ro'an itu ya 20-30, Mas, yang ikut membantu. Jadi sebelum berdirinya gazebo Al-Furqon ini, dulu Gang Mayat ini jalannya sangat kecil, Mas. Dan jalan ini hanya dipakai warga sekitar sebelah pondok pesantren ini menuju ke makam. Dan di waktu itu sebelum adanya mobil ambulan, sebelum jalan ini besar, jenazah itu kan dipikul itu, Mas. Jadi sampai dijuluki Gang Mayat karena yang lewat sini hanya orang mengantar jenazah. Daerahnya rimbun, sampai ada yang mengatakan daerah yang paling angker di sekitar sini ya sekarang yang ada gazebo ini. Dan ini jalan ini memang di sini itu yang dikatakan Gang Mayit. Dulunya Gang Mayit karena dulu jalan cuma setapak dan itu masih kebun, belum ada perumahan, masih ladang.
Saya dengan anak-anak teman-teman remaja Karangbalong sini, ya namanya remaja kenakalan pergaulan, akhirnya kita ya main berbuat kemaksiatan yang di sini, yang namanya judi, miras, markasnya di sini ini. Dulu sini kebun bambu dan situ pohon-pohonan banyak seperti itu. Terus akhirnya tanah ini bisa dibeli oleh Pak Yai Muhajir, dibikin pondok, dan akhirnya saya sebagai jamaah juga mendukung. Saya senang banget dengan hati kecil saya ikhlas rela lillahi ta'ala untuk membantu di sini. Saya terenyuh sekali ini. Dulu saya kan seorang anak jalanan, seorang driver mobil omrengan, anggota, dan saya untuk selama itu kami memang orang awam, jadi belum bisa mengenal soal tentang agama ataupun ngaji, belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah dengan adanya Bapak Yai Muhammad Muhajir, beliau hadir di sini. Kemudian kami dan teman-teman sepakat ada pembentukan majelis taklim jamaah majelis taklim Al-Furqon, yang intinya ya mau belajar ngaji Al-Quran. Memang gini ya, saya itu sejak kecil itu memang saya kan orang Wonogiri itu orang kampung itu ya sering ada pengajian saya ikut, cuma ikut-ikutan toh, tapi nggak ada guru yang pasti. Sampai dewasa, sampai saya punya keluarga tuh sebenarnya saya tuh senang ngaji ya, tapi belum ada guru yang pasti, atau bahasa yang paling tepat belum menemukan gurunya gitu loh. Memang itu sudah menjadi tekad saya. Saya memang sejak dulu itu yaitu tadi pengen mencari guru yang sebenarnya. Dari awal sudah. Jadi saya masuk Al-Furqon ini istilahnya guru Al-Furqon saya sudah bisa baca Quran, Pak. Oh, okay. Tidak dari juz sama enggak. Tapi saya sudah bisa, tapi cuma belum pas gitu. Nah, sama Pak Kiai itu memang diarahkan, karena saya ini sudah tua, Pak. Sudah fokus, sudah nganggur. Ibaratnya kan kita tinggal nunggu panggilan ke Allah. Jadi kita memang bahasa kasarnya pengen cari sangu yang untuk sowan Allah itu tadi. Ya sesuai dengan petunjuk dari Allah itu, masa-masa seperti saya ini kan bonus, jadi misalnya bonus di mana kita harus mendekatkan diri pada Allah, terutama kita memberikan satu motivasi yaitu beribadah. Sekitar tahun 2011 atau 2012 saya lupa tepatnya. Itu kami itu ngaji istilahnya peringatan orang meninggal. Nah di jalan ketika pulang ngomong-ngomong itu menjelang puasa. Setelah puasa kok temannya pada bisa deres Quran kok kamu itu nggak bisa gitu. Awalnya gitu itu cuma 3, 4, 5 orang itu seperti itu ngomong. Biasanya gini aja, kalau memang ingin kita ngaji bersama-sama. Kebetulan waktu itu Pak Ustadz Muhajir sudah tinggal di situ, dekat di situ. Akhirnya kami berkoordinasi 4-5 orang, kemudian menghubungi Pak Ustadz juga oke. Nah kami laksanakan. Dan saya hati saya kok ternyuh, teman-teman sebetulnya oke saya ikut. Dan saya ingin merubah nasib saya yang dulu, kepribadian saya, perbuatan saya selalu dilindungi hal-hal yang dalam kemaksiatan, dan saya ingin merubah bagaimana nanti saya di usia tua saya itu bisa berbuat baik kepada siapapun dan untuk mendalami belajar Al-Quran maupun ilmu agama. Suatu hidayah dari Allah ya, karena seorang yang belum dapat hidayah itu walaupun mau diajak kebaikan bagaimanapun kan sulit. Itu terinspirasi dari hati saya sendiri, dari hati saya sendiri kok ingin merubah hidup saya yang dulu seperti itu, kok ingin berbuat yang baik ya, itu suatu hidayah. Yang dulunya kami juga tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan sekarang bisa. Yang dulunya kami selalu berbuat kemaksiatan, sekarang alhamdulillah bisa mengurangi sedikit demi sedikit untuk berbuat kebaikan. Ya ini sebelumnya memang dulu saya pernah mondok di Pati, di Kabupaten Pati itu selama 6 tahun. Kemudian saya berinisiatif untuk melanjutkan ke Kairo Mesir, tapi tidak lolos ataupun tidak ada biayanya karena biayanya sangat mahal.
Kemudian saya mendaftar di Yayasan Salatiga dan alhamdulillah saya keterima. Dan saya itu kebingungan mau tempat tinggal di mana sebenarnya. Tapi kemudian ayah saya menyarankan karena istri dari Pak Yai ini dulu ngajinya di tempat saya, dan saya kemudian silaturahmi dan akhirnya disuruh di sini sambil ngajar anak-anak seperti itu. Setelah masa orientasi pengenalan budaya kampus, coba nyari pondok tapi kelihatannya kurang ada yang cocok. Lalu Mas Masum hubungi saya lewat WA, kalau ada pondok baru saya disuruh ikut di sana, tapi dalam posisi masih dalam pembangunan. Ya udah nggak apa, coba nyoba dulu. Sampai sini lihat kondisinya seperti ini, kayaknya ada kesan tersendiri gitu. Ada tantangan tersendiri untuk ikut ya, setiap kegiatan yang sifatnya kita ke Al-Furqon, kita motivasi bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama, bahwa di Al-Furqon kita baru awal untuk pendirian pondok, dan jamaah ini saya ajak untuk berpartisipasi membantu sebisa mungkin, yang bisa pakai tenaganya, yang bisa pakai materi-materinya, yang tidak bisa tenaga materi, doa dan dukungan. Itu Mas, akhirnya masyarakat atau jamaah itu sangat respon dan ingin mempunyai jariah. Ketika pondok pesantren sudah berdiri, banyak santri, artinya kegiatan ibadah berjalan terus, masyarakat atau jamaah ini sudah mempunyai keyakinan bahwa besok ketika saya mati, saya mendapatkan bagian daripada ibadahnya yang masyarakat atau santri di sini. Harapan saya ke depan, setelah nanti kamar-kamar ini jadi, banyak santri yang bisa taklim di sini, khususnya ada santri dari SMK Telkom yang letaknya di kurang lebih 300 meter dari pondok pesantren, dan ada termasuk murid-murid SMK Kesehatan yang posisi di belakang pesantren kurang lebih 100 meter. Karena pada awalnya banyak wali-wali murid SMK Telkom maupun SMK Kesehatan ini yang menghendaki anaknya sekolah sambil ke pondok pesantren. Jadi biar ada atawazun baina dunya wal akhirah, artinya ada keseimbangan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, harapan saya semoga pondok ini menjadi tempat syiar Islam yang bermanfaat dan barokah gitu aja. Harapan saya ini nanti bisa bermanfaat untuk umat terutama kan umat Islam ya. Dan saya sendiri kan juga sudah punya anak cucu kebetulan di daerah sini, jadi biar ada tempat untuk untuk mengabdi kepada Allah tadi. Niat saya itu jadi untuk kebaikan umat. Kalau yang saya gambarkan, pikiran saya itu belum dirumuskan oleh panitia, ya belum. Itu pondok ini nanti itu akan sangat besar. Target saya itu. Jadi ini tuh baru istilahnya babak awas ini, bentukan awal. Kami mulai di lokasi ini, alhamdulillah sudah dapat di lokasi sebelah itu lahan sebelah jalan, walaupun dia belum lunas sih, tapi sudah dapat. Nanti sebentar lagi juga ini target kami itu ke sana itu sampai mepet jalan. Jadi nanti ada pintu gerbang di sana, ini merupakan pintu gerbang yang cukup megah itu. Di sini adalah pusat kegiatan pondok modern. Jadi sebuah pondok yang juga mengajarkan kegiatan keagamaan, tetapi di sampingnya juga ada sekolah formalnya. Dari saya sendiri saya berharap adanya kemajuan. Mungkin dari yang pertama dari santri dulu, adanya santri terus bertambah, terus ada yang bermukim di sini, itu yang akan membuat pondok ini bisa tambah lebih baik dan lebih maju. Mungkin hanya itu. Salah satu ketika kita mujahadah, kita itu kan belajar untuk mengenal Allah, belajar untuk mengenal
Soalnya gimana, kalau kita udah kenal, insya Allah kita minta pun cepat akan dikabulkan. Satu contoh, saya dengan Mas belum kenal kok mau minta sesuatu, rokok aja mungkin tidak berani karena belum kenal. Tapi ketika kita udah kenal dengan Allah, makanya jamaah di sini saya tekankan, ketika mujahadah itu kita betul-betul belajar mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kita dekat dengan Allah. Setelah kita dekat, insya Allah apa yang kita pinta itu akan dikabulkan. Seperti itu. Hanya yakin. Jadi dalam makalah atau dalam kaidah fiqhiyah itu disampaikan al-yakinu la yazilu fisyak, bahwa yang namanya keyakinan tidak bisa merubah yang namanya keraguan. Makanya dengan modal yakin itu terwujud seperti bangunan yang di belakang itu, Mas. Ini yang harus menjadi tantangan buat saya sendiri. Karena kalau di istilah pesantrennya, orang itu harus rekoso dulu. Harus rekoso. Karena dengan rekoso susah-susah nanti akan memuahkan hasil atau buahnya sendiri. Kalau bahasa Jawanya seperti ini. Wong nek gak gelem rekoso, bakal uripe ora bakal mulya. Seperti itu. Dari saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon, yang penting kita itu betul-betul yang harus kita tanamkan keyakinan. Seberat apapun kalau kita itu yakin, an-nadhoni minal abdi, karena Allah itu berprasangka kepada hambanya. Dan saya hanya modal keyakinan, yakin, husnudon kepada Allah, bahwa yang kita pinta pasti Allah kabulkan. Mungkin itu.